Ulthera versus Thermage. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan karena Ulthera dan Thermage are two of the top tightening devices there are in the market right now. Jadi ya pilihannya itu nggak banyak kalau teman-teman lagi nyari tightening devices yang benar-benar efektif, yang sudah ada FDA approval-nya, dan yang sudah banyak digunakan oleh dokter-dokter nationally and internationally. Ya pilihannya hanya ada dua itu, satu namanya Ultherapy, satu namanya Ulthera. Dan Thermage ini orang-orang suka membandingkan dengan treatment-treatment yang kurang tepat. Jadi kalau orang suka membandingkan begini, dok, bagusan Ulthermage, saya singkat ya Ulthera atau Thermage ini saya singkat jadi Ulthermage. There's no such term, but for simplicity's sake, I'm going to abbreviate it. Jadi namanya Ulthermage. Dok, bagusan Ulthermage atau Botox? Bagusan Ulthermage atau filler? Bagusan Ulthermage atau benang? Nah, jadi for comparison's sake, you cannot compare fruits to vegetables, right? You have to compare fruit, vegetable with vegetable, meat with meat. Comparing Ulthermage with Botox and filler is like comparing apple to lettuce or to fish. It's not comparable. Jadi if you want to compare apple, you have to compare it with oranges. You have to compare it with pear. You have to compare it with an equal. Jadi kalau kita bandingkan Ulthermage itu sebenarnya dibandingkannya sama facelift atau tarik benang. Because all these function is to tighten, untuk mengencangkan. Now, bagusan yang mana? For simplicity's sake, of course, top tier you have the surgical facelift. Dari surgical facelift itu kan ada yang full facelift, mini lift, and all sorts of different fancy named lifts. That would be considered tier number 1. Jadi the gold standard for skin tightening is definitely still surgery. Lalu if you move on to the second tier, you have your devices, Ulthermage, or you have your tools like benang atau yang orang suka bilang banyak brandnya lah, saya nggak sebutin di sini ya, all the tightening threads. Nah, dibandingkan dari kedua ini, kalau di klinik Maharis, we only solely use tightening devices. Why? Because I believe that thread, terutama PDO thread ya, yang banyak digunakan untuk pengencangan, they are primarily initially not for tightening per se. Jadi cara kerjanya thread itu dengan menanamkan banyak sekali benang di wajah, harapannya yang diharapkan adalah collagen stimulation dengan penanaman benang-benang PDO ini. Namun I did this early in my practice and I think the result is so-so. Dan benang-benang yang ditanamkan ini actually they're not absorbable, jadi meninggalkan banyak jejas dan banyak fibrotic tissue. Fibrotic tissue adalah jaringan luka atau jaringan parut di bawah kulit yang diakibatkan oleh benang-benang ini, sehingga dalam jangka panjangnya, kalau mungkin teman-teman ada yang pernah mengerjakan benang dan ditanam banyak sekali benang sebelumnya, when you touch the face it's a bit hardened, jadi kayak keras. Mengerasnya itu it's different than jadi mengerasnya itu a little bit different ya, bukannya kayak face tightening keras, tapi keras begitu disentuh. Dan this in itself can actually cause, later on, can cause sagginess. Karena kekerasan ini, fibrotic tissue can add mass to your skin and causing the skin to sag even more in the long term. So for this reason, I don't perform thread in the clinic. There's a lot of other clinics that do it, I know, but we don't do it in Maharis Clinic. So we focus on tightening devices. Bedanya Ultherapy dan Thermage itu teknologinya aja udah berbeda sebenarnya. Jadi Ultherapy itu treatment yang udah kita lakukan dari I think for the past 7 to 8 years. Jadi udah cukup lama pengalaman kami dengan Ultherapy. It's a tightening device based on ultrasound. Jadi ultrasound itu kalau pregnant women ya, pada saat mereka lagi kehamilan dan lagi monitor kehamilannya, itu mereka ke dokter obstetri, dilihat janinnya pada saat janinnya berkembang menggunakan alat ultrasound. It's a similar technology, ultrasound juga, karena teknologi ultrasound itu bisa penetrate. The difference with Ulthera adalah jaringan ultrasound tersebut begitu masuk ke dalam kulit itu bukannya begini. It's not
round waves that goes back up seperti di ultrasound pada saat kita melihat janin yang berkembang, but it's a focus ultrasound. Jadi pada saat masuk ke dalam itu kurang lebih seperti itu. Nah, pupnya ini pada saat dia masuk ke kulit, dan contoh ini kulit bagian atas dan ini kulit bagian bawah. Pada saat dia masuk ke kulit bagian tengah dan bagian bawah ini, dia menyebabkan perlukaan di bawah kulit. Tadi itu sebenarnya nargetin apa? Nargetin layer yang namanya SMAS di bawah kulit kita. SMAS itu apa sih? Singkatan saintifiknya itu adalah Superficial Musculo-Aponeurotic System. But essentially what it is basically kalau di kulit kita, ini kulit bagian paling atas, di bawahnya itu ada fat, di bawahnya lagi ada muscle, di bawahnya lagi ada tulang. Ini jarak di antara fat dan muscle. Kurang lebih seperti itu. Now this layer pada saat ditembakkan dengan gelombang-gelombang fokus ultrasound tadi bisa kayak semacam kayak lagi disolder gitu ya, SMAS ya. Jadi diangkatin disolder sehingga membuat kolagenanya dari SMAS ini begitu dia dikencengin yang tadinya renggang pada saat kita tembak-tembakin dan dia buat kolagen yang baru, dia jadi bisa mengencang seperti itu. Nah, SMAS tuh banyak di lower face kita ya, adanya tuh di bagian lower face, double chin, all the way sampai platysma. Platysma itu adalah otot-otot di leher. Nah, dulu otot platysma saya tuh lumayan parah sejak di Ulthera, now it's so much better. So it goes all the way here. That's why Ulthera is very good for the treatment of lower face. For lower face sagginess, for jowling, for double chin, for neck, it's a very prime treatment karena the target of the treatment is in the SMAS layer and our skin, this lower part of the face, itu SMAS layernya is quite thick. The fibrous layer of SMAS is very thick. So when we're targeting this so much tighter and so much better and so much more lifted. That is Thermage is slightly different. Thermage itu menggunakan teknologi radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi itu apa sih? It's basically tenaga panas yang dihantarkan ke dalam kulit. Nah, tenaga panas ini menyebabkan deep thermal heating sehingga kulitnya terlihat lebih kencang dan lebih tight. Nah, jadi kan mungkin sekarang kalau teman-teman yang mau mempertimbangkan salah satu treatment ini masih rada bingung ya, mau kerjain Ulthera atau mau kerjain Thermage. Ideally, of course, if you have a higher budget, kita bisa mengerjakan kedua treatment tersebut. We space the treatment apart about 6 months, jadi kita bisa mengerjakan Ulthera atau Thermage salah satu duluan, lalu 3-6 bulan kemudian disusulkan dengan treatment yang satunya. Jadi kalau kita kerjakan Ulthera, 3-6 bulan kemudian kita kerjakan Thermage, atau kalau kita kerjakan Thermage dulu, 3-6 bulan kemudian kita kerjakan Ulthera. We can do that, right? But if you were to choose either one, mau pilih salah satu, mau kerjain Ultherapy dulu atau mau kerjain Thermage dulu, gimana cara pilihnya? Ultherapy, as I explained earlier, is very good for SMAS, for lower face. It's superior. Jadi kalau keluhannya itu adalah jowling, sagginess, double chin, saggy neck, I would say Ultherapy is the better treatment for you. Tapi kalau keluhannya itu biasanya pasien yang sedikit lebih chubby, yang banyak yang kelihatan tembem, dan ingin menghilangkan garisan-garisan halus juga di wajah, the fine lines, Thermage will be better because it stimulates the superficial collagen as well as the deep thermal collagen. Walaupun radiofrequency is not membakar lemak atau mengecilkan lemak, but in experience, usually patients yang tembem-tembem, yang pipinya rada besar, itu begitu kita kerjakan Thermage, you can appreciate the shrinkage of the face. Jadi wajahnya itu akan kelihatan lebih kecil, lebih tirus, dan lebih V-shape. That's in our experience. Jadi begitu cara memilihnya. Now, let's answer some of the most frequently asked questions regarding Ulthermage. Ya, jadi kan ada pertanyaan,